Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Angki Suseno. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang barisan aritmetika. Materi ini adalah materi untuk siswa jenjang SMP atau MTS kelas 8. Langsung saja kita akan baca dulu pengertian dari barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap sama. Kemudian selisih yang selalu tetap ini disebut dengan beda. Oke, kita lihat contohnya barisan aritmetika itu sendiri. Saya tulis dulu contohnya. Contoh barisan aritmetika. Oke. Misalnya ini 2 5, 8, kemudian 11, 14. Ini ke sini punya selisih selalu ditambah dengan 3. Tambah 3, kemudian tambah 3, kemudian tambah 3. Nah, selisihnya ini selalu tetap sama, yaitu plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Dan ini disebut dengan beda. Ini disebut namanya beda. Kemudian contoh yang kedua. Misalnya 6, kemudian 3, kemudian 0, kemudian negatif 3, kemudian negatif 6. Ini ke sini dikurang 3, ke sini dikurang 3, ke sini kurang 3, ini ke sini kurang 3. Nah, ini juga merupakan barisan aritmetika. Kenapa? Karena memiliki beda atau selisih yang selalu tetap dan sama. Nah, ini adalah dua contoh dari barisan aritmetika itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang suku ke n dari barisan aritmetika itu. Suku ke n dari barisan aritmetika itu. Baik, tadi kita sudah lihat contoh barisan aritmetika. Sekarang kita akan menemukan rumus suku ke n barisan aritmetika. Misalkan sebuah barisan itu seperti ini. U1, kemudian U2. Maksudnya suku kedua ya, suku kedua. Terus suku ketiga, kemudian suku keempat, suku kelima, dan seterusnya sampai suku ke n alias suku terakhir, suku ke n gitu ya. Nah, U1 ini misalkan saja itu misalnya adalah A. U1 itu misalkan A. Nah, tadi kan barisan aritmetika itu punya beda yang selalu sama. Berarti suku kedua itu adalah A ditambah dengan B, tambah dengan bedanya. Oke. Berarti kalau suku ketiga ditambah dengan A tambah 2B gitu ya. Oke, sebentar, tulisan saya kurang jelas nih. A ditambah dengan 2B. Kemudian kalau suku keempat berarti A ditambah dengan 3B. Gitu ya. Kalau suku kelima berarti A-nya ditambah dengan 4B. Nah, perhatikan kalau suku pertama kita misalkan A, kemudian suku kedua kita misalkan kalau suku kedua berarti kan A ditambah dengan B karena dia memiliki beda selalu sama di sini. Ini tambah B gitu ya. Ini tambah B, ini tambah B, kemudian ini juga tambah B, gitu kan, selalu ditambah B. Nah, berarti suku kedua itu adalah A tambah B. Terus suku ketiga A tambah 2B. Kalau suku keempat A tambah 3B. Suku kelima A tambah 4B. Selalu selisih 1. Nah, berarti kalau suku ke n itu A ditambah dengan N dikurang 1B gitu ya. Lihat, kalau 2 B-nya cuma 1, kalau 3 B-nya cuma B-nya ada 2, kalau 4 B-nya ada 3, kalau 5 B-nya ada 4. Berarti kalau dia suku ke N berarti B-nya adalah N-nya dikurang dengan 1, selalu selisih 1. Maka rumus suku ke N itu adalah rumus suku ke N barisan aritmetika adalah
Oke. UN sama dengan suku ke N, yaitu A ditambah dengan N dikurang 1 dikali dengan B, gitu ya. Ini adalah rumus dari barisan aritmetika. Oke, kita tandai dulu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mencari nilai B? Lihat, untuk mendapat nilai B itu bisa kita peroleh suku kedua dikurang suku ke-1, ya kan? Suku kedua kalau kita kurang suku ke-1 akan ketemu B. Atau bisa juga kita peroleh nilai B itu adalah suku ketiga. Ini suku ketiga dikurang suku ke-2, ya kan? Nah, atau juga kita bisa peroleh nilai B itu adalah suku ke-4 dikurang dengan suku ke-3, ya kan? Nah, itu nilai B. Nah, sekarang kalau misalnya ini kita ganti dengan N, gitu ya, maka B itu sama dengan suku ke N dikurang dengan suku sebelumnya, suku N kurang 1, gitu kan? Suku ke N dikurang dengan suku sebelumnya. Berarti ini adalah rumus dari B. Ini adalah rumus dari B. Nah, suku ke N dikurang dengan suku sebelumnya. Kemudian apa lagi ya? Yang paling penting, nah ini yang paling penting dari barisan aritmetika. Kita harus memahami konsep ini. Misal kita start dari suku ketiga mau ke suku kelima. Nah, kita mau ke suku kelima, start dari suku ketiga. Berarti kita tambah B-nya ada berapa? 1, 2, ya kan? Berarti ditambah dengan 2B. Lihat ini. Kalau kita mau ke suku kelima dari suku ketiga, berarti B-nya ada 2. Atau misalnya kita mau ke suku kelima, start dari suku kedua, berarti B-nya ada berapa? Ada 3. Suku kedua, berarti kita tambah dengan 3B, gitu ya. Nah, ini tadi 2, ini tadi 2B. Nah, atau yang lain nih, misalnya suku ke-11. Kita startnya dari suku kelima, berarti B-nya kita tambah berapa? Kita tambah dengan 6, yaitu 6B. 5 tambah 6 dapat 11. Seperti itu. Nah, ini konsep yang juga perlu kita ketahui. Atau misalnya kita mau cari suku 100, kita punya suku 70. Suku ke-70, berarti kita tambahkan B-nya berapa? 30B. Seperti itu ya. Ini adalah konsep tentang suku ke N atau barisan suku ke N dari barisan aritmetika. Oke, kita sudah dapat rumus suku ke N barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Atau rumus B-nya adalah suku ke N dikurang dengan suku sebelumnya, gitu ya. Atau bisa juga seperti ini. Konsep ini yang kita pakai. Nah, konsep ini yang kita pakai, misalnya suku kelima, kita start dari suku ketiga, berarti B-nya ditambah dengan 2. Atau kita punya kita mau suku 100 dan kita punya suku ke-70, berarti kita tambahkan B-nya sebanyak 30B. Nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, sekarang adalah rumus tentang deret aritmetika. Tadi kita sudah temukan rumus dari suku ke N, gitu ya. Rumus suku ke N, saya tuliskan lagi. N barisan aritmetika, gitu ya. Barisan aritmetika. Rumus suku ke N-nya tadi adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ini kita tandai lagi. Oke. Nah, misalkan sekarang kita mau mencari rumus jumlahnya. Misal SN itu adalah suku pertama, kemudian ditambah dengan suku kedua, tambah suku ketiga, tambah sampai suku terakhir. Nah, SN itu adalah jumlah dari seluruh suku dari barisan aritmetika itu. Bagaimana kita mencari rumus SN-nya? Baik. Kita ketahui bahwa SN itu suku pertamanya tadi sudah kita misalkan dengan A.
Kemudian suku keduanya, ini suku kedua, kita kan selalu jumlahnya selisihnya adalah B gitu ya. Selisihnya sama ditambah dengan B. Berarti suku kedua itu adalah suku pertama A ditambah dengan B. Kemudian suku ketiga itu tadi adalah A kita tambah dengan 2B. Maka suku terakhirnya rumusnya tadi adalah A tambah N kurang 1 dikali dengan B. Seperti itu ya. Nah, oke, saya tuliskan lagi nih. Siapa tahu lupa skemanya tadi. A, kemudian A tambah B, A tambah 2B, kemudian A tambah 3B, ini suku keempat, dan sampai suku terakhir A tambah N kurang 1 kali B, karena memiliki selisih selalu sama, yaitu tambah B gitu ya. Tambah B, ini tambah B. Selanjutnya kita kembali lagi ke sini. Nah, Sn tadi sama dengan A tambah B tambah A tambah 2B tambah sampai A tambah N kurang 1 kali B. Ini saya beri kurung. Ini suku kedua. Ini suku ketiga. Dan ini adalah suku terakhir. Nah, gitu ya. Ini boleh saya balik seperti ini penulisannya. Sn ya, Sn sama dengan, ini saya tulis dari belakang, A tambah N kurang 1 kali B tambah gitu ya, tambah dari A tambah 2B, kemudian tambah A tambah B, kemudian tambah A gitu ya. Saya tulis dari belakang. Nah, karena penjumlahan boleh ditukar gitu ya. Nah, ini kita perhatikan. A kalau saya tambahkan dengan A tambah N kurang 1 kali B, maka hasilnya adalah ini, saya garis dulu. Nah, ini Sn kalau saya tambah dengan Sn, ini tambah ya, tambah, maka hasilnya adalah 2 Sn gitu ya. Terus A kalau saya tambah dengan A tambah N kurang 1 kali B, berarti A nya jadi 2 gitu ya. 2 tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini A tambah B nanti akan tambah di sini lagi. Nah, maka hasilnya juga sama, yaitu 2A tambah N kurang 1 kali B. Ini lihat, perhatikan yang ini juga. Nah, ini A tambah N kurang 1 kali B ditambah dengan A tambah A, maka hasilnya jadi 2A gitu ya. Nah, ini hasilnya, yang ini tadi hasilnya adalah tambah titik-titik tambah 2A plus N kurang 1 kali B. Kita perhatikan. Ini saya tebali aja nih. Nah, nih, oke. Nah, sekarang 2A tambah N kurang 1 kali B nya itu ada sebanyak berapa? Ini sebanyak N, ya kan? Sebanyak N. Ini sebanyak, oke, 2A tambah N kurang 1 kali B itu sebanyak N. Nah, sebanyak N. Kita tandai lagi biar paham. Oke, sebanyak N. Maka dapat kita tulis 2Sn itu sama dengan N dikali dengan 2A tambah N kurang 1 kali B, ya kan? Karena dia sebanyak N nih. 2A tambah N kurang 1 B nya ini sebanyak N. Maka dapat kita tulis N dikali dengan 2A tambah N kurang 1 kali B. Sehingga rumus dari Sn sama dengan N per 2 dikali dengan 2A tambah N kurang 1 kali B. Gitu ya. Karena tadi 2Sn, maka Sn nya adalah N dibagi dengan 2. Nah, ini adalah rumus dari Sn. Nah, ini kita tandai dulu. Kita tandai ini. Oke, ini adalah rumus dari Sn. Oke. Sekarang kita cari rumus lainnya. Nah, kita cari rumus lainnya.
Sn tadi kan sama dengan N per 2 dikali dengan 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini saya kurang menulis huruf ya. Bentar. Nah, seperti itu. Nih, sekarang kita ganti warna. Nah, Sn tadi kan N per 2 dikali dengan 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, 2A nya ini dapat kita urai jadi A tambah A, gitu kan? 2A yang ini. Nah, 2A yang ini dapat kita urai jadi A tambah A. Ini saya tandai lagi nih biar paham ya. Oke. Ini 2A ini dapat kita urai jadi A tambah A, gitu ya. Sekarang ditambah dengan N dikurang 1 kali B. Nah, perhatikan. A tambah N kurang 1 kali B, ini saya garis bawah. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan UN. Berarti Sn sama dengan N per 2 dikali dengan A ditambah dengan UN. Maka ini adalah rumus dari Sn yang lain ya. Nah, ya ada 2. Jadi boleh menggunakan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B, atau Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Tergantung apa yang diketahui di soal. Oke, setelah ini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal tentang barisan aritmetika. Baik, berikut adalah contoh-contoh soal barisan aritmetika. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Oke. Soal pertama, kita diminta untuk menentukan nilai dari suku ke-100 dikurang suku ke-25. Nah, kita baca dulu soalnya. Diketahui barisan bilangan 8, 11, 14, 17, 20, dan seterusnya. Gini ya, maksudnya tentukan nilai dari suku ke-100 dikurang suku ke-25. Oke. Dari barisan bilangan ini, kita ketahui bahwa A-nya adalah 8. Suku pertamanya 8. Kemudian beda setiap barisannya ini adalah 3. B-nya adalah 3. Sekarang kita cari dulu suku ke-100. Suku ke-100, kita ingat lagi, suku ke N itu rumusnya adalah A tambah N kurang 1 kali B. Berarti suku ke-100 itu sama dengan A-nya tadi 8, kemudian tambah 100 dikurang 1 gitu ya, kali dengan B. B-nya itu yaitu 3. Sama dengan, maka suku ke-100-nya sama dengan 8 tambah 99 dikali dengan 3. 100 kurang 1 yaitu sama dengan 99 dikali dengan 3. Kita cari 99 dikali 3. 3 kali 9 ketemunya 27. 2, 3 kali 9 27. Dapatnya 29. Berarti suku ke-100 sama dengan 8 tambah 297. Maka suku ke-100 sama dengan 305 ya. Itu suku ke-100 adalah 305. Sekarang kita cari lagi suku ke-25. Suku ke-25 sama dengan A-nya tadi adalah 8 gitu ya, ditambah 25 dikurang 1. B-nya tadi adalah 3. Maka suku ke-25 sama dengan 8 tambah 25 kurang 1. Temunya adalah 24 dikali dengan 3. Maka suku ke-25 sama dengan 8 tambah 24 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 72. Maka suku ke-25 ya, bentar. Suku ke-25 sama dengan 8 tambah 72 yaitu 80. Sehingga nilai dari U100 kita kurang dengan U25 itu sama dengan suku ke-100 nya tadi adalah 305 dikurang dengan 80. Maka ketemunya adalah 225. Ini jawaban untuk soal yang pertama. Sekarang kita ke soal yang kedua. Ini. Nah, ini.
Suku ke-5 dan suku ke-8 barisan aritmetika berturut-turut 14 dan 23. Berarti ya, bentar. Suku ke-5 U5 sama dengan 14 gitu ya. Kemudian U8, suku ke-8 itu adalah 23. Yang dicari adalah suku ke-30. Nah, ini yang dicari nih. Nah, ini yang ditanya. Oke. Sekarang kita gunakan konsep tadi. Kalau kita mau ke suku ke-8 gitu ya. Kita mau ke suku ke-8, kita start dari suku ke-5, berarti B-nya kita tambah sebanyak berapa? B-nya sebanyak 3B gitu ya, suku ke-5. Kalau kita mau ke suku ke-8 dari suku ke-5, berarti kita perlu menambahkan B-nya sebanyak 3. Nah, simpelnya gini, 8 sama dengan 5 tambah 3 gitu ya. Suku ke-8 tadi adalah 23. Nah, suku ke-5 adalah 14 tambah 3B. Kita ketahui di sini 23 sama dengan 14 tambah 3B. Berarti nilai 3B sama dengan 23 dikurang 14. Berarti nilai 3B sama dengan 23 kurang 14 berapa? Ketemunya adalah 9. Maka nilai B sama dengan 9 dibagi dengan 3. 9 dibagi dengan 3. Berarti B-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita sudah ketemu B-nya sama dengan 3. Apakah perlu kita mencari A untuk mendapatkan U30 sehingga menggunakan rumus yang UN tadi? Tidak, kita bisa startnya dari 8. Nah, maka U30 itu sama dengan kalau kita start dari 8, berarti B-nya ditambah dengan 22B gitu ya. Maka U30 sama dengan suku ke-8 adalah 23. Nah, kali ditambah dengan 22, B-nya tadi dapatnya 3. 22 kali 3 sama dengan 23 tambah 22 kali 3, yaitu 66. Sehingga suku ke-30 adalah 23 tambah 66. Ketemunya adalah 89. Itu adalah contoh soal yang kedua. Sekarang kita lihat soal yang ketiga. Di antara bilangan 16 dan 41 disisipkan 4 bilangan sehingga membentuk deret aritmetika. Tentukan beda deret tersebut. Nah, ini kalau misalnya kita gambarkan seperti ini. Oke, sebentar. 16, di sini ada bilangan misalnya A, B, C, D, ada 4 bilangan. Kemudian 41. Kita hanya diminta untuk menentukan B-nya saja. 16 ini adalah suku pertama. Atau ini saya pakai dengan A, B, C, D ya. Oke. Misalnya ini saya pakai P, Q, R, S. Kemudian 41 gitu ya. Nah, 16 ini kan suku pertama. Itu 16-nya itu adalah A. A-nya sama dengan 16. Kemudian 41 ini suku terakhir. UN sama dengan 41. Kemudian N-nya ini ada berapa? N-nya ada 6 gitu kan. Kita diminta untuk menentukan B. Sementara rumus UN tadi sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN-nya sama dengan 41. Oke. Kemudian A-nya sama dengan 16. N-nya kita ketahui 6. Berarti 6 kurang 1, dapatnya 5 gitu ya, atau saya tulis saja nih, 6 kurang 1 kali B. Nah, maka 41 sama dengan 16 tambah 6 kurang 1, ketemunya 5B. Jadi 41 itu adalah 16 tambah 5B, berarti 5B sama dengan 41 dikurang 16, maka 5B sama dengan 41 kurang 16, ketemunya adalah 25. Berarti nilai B sama dengan 25 dibagi dengan 5, maka nilai B-nya sama dengan 5. Itu adalah soal yang ketiga gitu ya. Sekarang kita lihat soal yang keempat. Tentukan jumlah deret aritmetika berikut. 10 tambah 17 tambah 24 tambah 31 tambah sampai 115. Nah, ini kita ketahui di soal
A-nya sama dengan 10. Kemudian B-nya ini selalu ditambah dengan 7 kan? Nah, selisihnya adalah 7. Dan suku terakhirnya adalah 115. UN-nya adalah 115. Maka kita dapat menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN, gitu ya. Nah, kita perlu mencari berapa banyak sukunya ini. Nah, kita belum dapat N-nya. Kita cari di sini. Kita ketahui rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. UN-nya kan 115. A-nya 10 tambah N kurang 1. B-nya adalah 7. 115 sama dengan 10 tambah 7 kali N. 7N, 7 kali min 1 jadi min 7 gitu ya. 115 sama dengan 10 kurang 7. Ketemunya 3 tambah 7N. 115 sama dengan 3 tambah 7N. Berarti 7N sama dengan 115 dikurang 3 gitu ya. Maka 7N sama dengan 112 gitu kan. Nah, sekarang N-nya sama dengan 112 dibagi dengan 7 gitu ya. 112 kalau kita bagi 7, 11 bagi 7 dapat 1. 7, 4. 42 bagi 7 ketemunya 6. 6 kali 7, 42. Berarti nilai N sama dengan nilai N sama dengan 16. Nah, sekarang kita cari di sini. S16 sama dengan 16 bagi 2 dikali dengan A-nya berapa? A-nya 10. Tambah suku ke N-nya tadi berapa? 115. 16 bagi 2 ketemunya 8. 10 tambah 115 yaitu 125. 8 dikali 125 sama dengan 1000 ya ini ya, 1000. Nah, berarti jumlah 10 tambah 17 tambah 24 tambah sampai 115 adalah 1000 gitu ya. Baik, sekarang contoh soal yang ke-5. Contoh soal yang kelima, kita baca dulu soalnya. Dalam aula terdapat 25 kursi pada baris pertama. Setiap baris berikutnya bertambah 3 kursi dari kursi di depannya. Jika aula itu memuat 8 baris kursi, maka tentukan banyak kursi di dalam aula. Oke. Baris pertamanya adalah 25, berarti suku pertamanya 25 kursi gitu ya, banyaknya. Kemudian setiap baris berikutnya bertambah 3, berarti B-nya sama dengan 3. Kemudian jika aula itu memuat 8 baris kursi, berarti N-nya kan sama dengan 8. Tentukan banyak kursi, maka kita perlu menghitung SN. Nah, rumusnya tadi SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Maka yang dicari adalah S8. Nah, 8 per 2 dikali A-nya 25. Berarti 2 kali 25 tambah 8 kurang 1. Ketemunya 7. Kemudian dikali dengan B. B-nya tadi adalah 3. Sekarang 8 bagi 2 ketemunya 4. 2 kali 25 dapat 50. Kemudian 7 kali 3 dapatnya 21. Sekarang sama dengan 4 dikali 50 tambah 21 ketemunya adalah 71 gitu ya. Maka 4 dikali 71 yaitu 284 kursi. Berarti banyak kursi yang berada di dalam aula sebanyak 284 kursi. Sekarang kita ke contoh soal terakhir, yaitu Fahmi menghitung bilangan mulai dari 1000 lalu bertambah 8 menjadi 1008, 1016, 1024 dan seterusnya. Pada saat yang sama, Jeldi menghitung mulai dari 2008 berkurang 4 menjadi 2004, 2000,
1996 dan seterusnya. Tentukan bilangan tepat sama yang diucapkan pada saat mereka menghitung bersama-sama. Oke, kita tulis dulu bahwa bilangan yang dihitung oleh Fahmi gitu ya. Fahmi ini bilangannya adalah mulai dari 1000, selanjutnya 1008, selanjutnya 1016 gitu ya, dan 1024 dan seterusnya. Kemudian si Zeldi di sini, Zeldi dari 2008 gitu ya, terus 2004, terus 2000, terus 1996 dan seterusnya. Ini A-nya sama dengan 1000 gitu ya. Kemudian B-nya sama dengan 8. Kalau yang ini saya hapus, nih kurang jelas tulisan saya nih. Ini A ya. A sama dengan 1000. Kemudian kalau yang ini A-nya sama dengan 2008. Kemudian B-nya adalah selalu berkurang 4, yaitu min 4. Nah, kita misalkan bahwa mereka akan mengucapkan bilangan yang sama pada urutan ke A, urutan ke K misalnya. Urutan ke K mereka akan mengucapkan bilangan yang sama. Mereka akan mengucapkan bilangan yang sama. Oke. Ucapkan bilangan yang sama. Bilangan yang sama. Nah, sekarang misalkan kalau Zeldi UK-nya sama dengan A-nya tadi berapa? A-nya 1000. Kan kita ketahui rumus UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, sekarang kalau Fahmi dulu ya. Ini Fahmi. Berarti bilangan ke K-nya itu sama dengan A 1000 gitu ya, ditambah K kurang 1. K kurang 1 kali B. B-nya adalah 8. Maka kalau Fahmi berarti UK-nya sama dengan 1000 tambah 8 dikali K, yaitu 8K. 8 kali min 1 adalah min 8. Berarti UK-nya sama dengan 1000 tambah 1000 dikurang 8 berarti 992 ditambah 8K. Ini adalah bilangan yang diucapkan Fahmi pada urutan ke K. Kemudian kalau si Zeldi gitu ya. Zeldi tadi UK-nya sama dengan A-nya adalah 2008 ditambah dengan K dikurang 1 dikali dengan negatif 4 karena B-nya negatif 4 sama dengan 2008 K dikali dengan negatif 4 jadi negatif 4K atau min 4K. Negatif 1 kali negatif 4 hasilnya jadi plus 4, sehingga 2008 ditambah dengan 4 yaitu 2012 kurang 4K. Ini adalah bilangan ke K yang diucapkan oleh Zeldi. Nah, katanya kan bilangannya sama. Nah, berarti ini yang diucapkan oleh Fahmi dan Zeldi pada urutan ke K sama, maka UK di sini, maka saya sambung sini 992 ditambah 8K itu sama dengan 2012 gitu ya dikurang 4K. Nah, kita kumpulkan yang sejenis 8K ini jadi tambah 4K sama dengan 2012 dikurang 992. Ini jadi 12K. 2012 dikurang
992. Saya hitung di sini 2012 dikurang 992. Nah, ini habis 11 kurang 9 tidak ketemu 2 di sini, jadinya 19, jadi 1020 gitu ya. Oke, sekarang pas nggak nih 1020? Oke, pas ya, 1020. Maka nilai K sama dengan 1020 kita bagi dengan 12. Oke, 12. 102 bagi 12 ketemu 8. 8 kali 12 ketemunya 96 gitu ya. 12 kurang 6 ketemu 6. Oke, 60. 60 bagi 12 ketemu 5. 5 kali 12 ketemu 60, habis. Maka hasilnya adalah 85. Berarti Fahmi dan Zeldi akan mengucapkan bilangan yang sama pada urutan yang sama, yaitu pada urutan ke-85, kepada ucapan yang ke-85. Nah, sekarang kita cari bilangannya. Maka kita bisa pakai yang ini atau yang ini untuk mencari bilangannya, oke? Karena kita diminta untuk menentukan bilangan yang mereka ucapkan secara tepat sama ya gitu ya. Maka UK sama dengan kita menggunakan yang ini aja ya, 2012 gitu ya, dikurang 4 dikali 85, karena K-nya 85. 2012 dikurang 4 dikali 85, yaitu 340 gitu ya. Nah, 2012 dikurang 340, kita hitung di sini. 340 sama dengan 2, 11 kurang 4 ketemu 7. Di sini 19 berarti 1672 gitu ya, 1672. Maka bilangan yang diucapkan oleh Fahmi dan Zeldi pada urutan ke-85 yaitu 1672. Atau kita bisa cek yang ini, UK sama menggunakan yang ini ya, berarti sama dengan 992 tambah 8 kali 85. Nah, 992 tambah, kalau 8 kali 85 itu kali 8 gitu ya, 40, 8 kali 8 64, berarti 680 tambah 680 sama dengan 992 tambah 680, 2 17 1 1672 sama gitu ya. Berarti bilangan yang tepat sama yang diucapkan pada saat mereka menghitung bersama-sama yaitu 1672. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika kalian rasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya agar saya terus semangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.